Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan analisis kelayakan finansial dan perencanaan operasional UMKM bubur ayam. Ini adalah tugas dari mata kuliah Introduction to Cost Accounting and Management. Kami berisikan 4 orang, yaitu Muhammad Amar Azikra, Muhammad Falah Akbar Wahyudi, Mirza Rafli Nur Faizi, dan yang terakhir Naf'an Arsela Ramadan. Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan kita jawab di slide-slide berikutnya. Ada project 1, kemudian ada project 2, ada project 3, ada project 4, project 5, dan yang terakhir project 6. Oke, baik, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan project yang pertama, yaitu adalah BEP sales didapat dari total fixed cost dibagi dengan CM ratio, yang dengan ada hasilnya yaitu sebesar Rp6.867.34. Kemudian CM rasio dihitung dari contribution margin dibagi dengan pendapatan di 5.806.000 dibagi dengan 18 juta menghasilkan CM rasio yang hasilnya 0,32. Kemudian BEP dalam unit dihitung dari BEP sales dibagi dengan harga per unit, jadi Rp6.867.34 dibagi dengan harga per unit yang kita jual dari bubur ayam yaitu 10.000, menghasilkan BEP dalam unitnya 687 per unit. Berarti dapat disimpulkan bahwasanya 687 unit atau mangkok bubur ayam yang harus terjual agar dapat membalik modalkan dari usaha bubur ayam khas Cianjur ini. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan pada proyek kedua. Yang pertama, di sini ada anggaran perjualan, yang dimana target unit per minggunya adalah 450 dengan harga unit 10.000. Maka jika di total nilai penjualan per minggunya adalah 4.500.000, untuk total keseluruhan dalam 1 bulan maka mendapatkan sebesar 18 juta. Yang kedua ada anggaran produksi, yang dimana di sini ada target produksi, biaya variabel dan biaya tetap. Untuk target produksi per minggunya 450 dengan biaya variabel 3.048.300 rupiah. Kemudian ada biaya tetap sebesar 553.750 rupiah. Jika di total per minggunya maka akan mendapatkan 3.602.050 rupiah. Maka jika di total biaya produksi dalam sebulan sebesar 14.408.200 rupiah. Selanjutnya ada anggaran pembelian bahan baku langsung. Di sini kita bisa lihat bahwa per minggunya mencapai 2.710.500 rupiah. Maka jika dijumlahkan dalam waktu sebulan mencapai 10.842.000 rupiah. Selanjutnya anggaran pembayaran gaji karyawan per bulannya sebesar 1.215.000 rupiah dan dibayarkan per minggunya 303.750.000 rupiah. Selanjutnya anggaran biaya overhead dengan total overhead per minggunya 338.000 rupiah. Jika dijumlahkan dalam 1 bulan maka 1.352.000 rupiah. Selanjutnya anggaran ending finish good, yang dimana di sini terdiri dari komponen produksi, penjualan, persediaan awal dan persediaan akhir. Untuk produksi unit per minggunya 450, maka ditotalkan pada sebulannya 1.800. Selanjutnya penjualan per unitnya 450 per minggunya,
Maka jika ditotalkan untuk sebulan 1.800, maka nilai persediaan akhir sebesar kosong karena diasumsikan bahwa penjualan terjual habis pada tiap harinya. Selanjutnya, schedule ke-7 menyajikan COGS budget atau anggaran harga pokok penjualan. Nah, COGS bubur ayam dihitung dengan menjumlahkan direct material cost, direct labor cost, dan overhead cost. Berdasarkan perhitungan, COGS per minggunya bersekitar di angka 4.443.178 juta. Dan total COGS per bulannya mencapai 18.252.396. Nah, itu dari tabel COGS budget. Selanjutnya ada schedule 8. Nah, schedule 8 ini menyajikan selling and administrative expense budget. Untuk UMKM bubur ayam diasumsikan tidak ada biaya selling and administrative sehingga anggaran untuk kategori ini adalah 0. Selanjutnya di schedule 9. Schedule 9 ini menyajikan budget income statement atau proyeksi laporan laba rugi untuk UMKM bubur ayam. Berdasarkan sales budget dan COGS budget, gross margin yang didapat adalah minus 1.452.396. Setelah dikurangin selling and administrative expense yang diasumsikan 0, maka operating income juga minus 1.452.396 juta. Dengan asumsi tidak ada interest expense dan income tax, maka net income atau laba bersih yang diproyeksikan adalah minus 1.452.396. Hasilnya menunjukkan bahwa dengan asumsi penjualan 420 porsi per minggu dan struktur biaya yang ada di saat ini, UMKM bubur ayam diproyeksikan akan mengalami kerugian. Hal ini mengidentifikasikan perlunya peningkatan penjualan, peninjauan kembali harga jual, atau upaya efisiensi biaya untuk mencapai profitabilitas. Dengan ini, kesimpulannya, sebagai kami mahasiswa, operating budget yang telah disusun memberikan gambaran komprehensif mengenai proyeksi keuangan UMKM bubur ayam. Hasil simulasi menunjukkan bahwa UMKM perlu melakukan evaluasi dan penyelesaian pada strategi penjualan, harga jual, dan struktur biaya agar dapat mencapai break-even point dan menghasilkan keuntungan. Diperlukan upaya ekstra untuk meningkatkan penjualan, mengefisiensikan biaya produksi, dan mengoptimalkan operasional usaha. Demikian dari kami mengenai project 2. Oke, kita langsung ke project ketiga. Jika UMKM ingin profit 20 juta per bulan, maka berapa unit produk yang harus dijual dan berapa target penjualan per bulannya. Oke, untuk menentukannya kita menggunakan rumus fixed cost ditambah target penjualan, lalu akan dibagi dengan contribution margin ratio. Nah, dari data yang telah kita dapat sebelumnya, kita mendapati FC ditambah target penjualan sebesar 22.215.000. Lalu dibagi dengan contribution margin ratio yang 0,32, maka kita mendapati target penjualan per bulannya sekisar 68 juta sekian. Nah, dari 68 juta sekian ini, untuk mendapatkan unit produk yang harus dijual, kita langsung bagikan dengan harga satuannya, yaitu Rp10.000. Maka kita mendapati unit produk yang harus dijual di angka 6.887 pieces apabila UMKM ingin profit 20 juta per bulan. Seperti itu untuk yang project nomor 3. Lalu selanjutnya di project yang nomor 4, jika revenue UMKM 50 juta, maka berapa margin of safety dari UMKM tersebut, margin safety sales dan margin safety unit. Oke, untuk menentukan margin safety sales ini yaitu berupa pendapatan yang diinginkan dikurangi dengan BEP sales, itu untuk margin safety sales. Oke, jadi 50 juta dikurangi dengan BEP sales, maka kita mendapati
4 margin safety salesnya ini di angka 43.132 sekian. Lalu selanjutnya untuk mendapatkan margin safety unitnya dari margin sales ini kita bagi langsung dengan harga satuan unitnya, yaitu 10.000. Maka kita mendapati margin safety unitnya ada di angka 4.313 unit. Dengan margin safety rate-nya yang kita dapati dari pendapatan yang diinginkan dari margin safety sales dibagi dengan pendapatan diinginkan, maka margin safety rate-nya berada di 86,27%. Lalu selanjutnya di project kelima kita memiliki data berupa tugas juga mengidentifikasi mana yang termasuk relevant information dan mana yang sunk cost. Untuk relevant information ini sendiri ada biaya pembelian mesin baru seharga 10 juta. Kenapa ini merupakan relevant information? Karena biaya ini hanya akan keluar jika UMKM memutuskan untuk membeli mesin baru. Lalu selanjutnya ada biaya perbaikan atau reparasi mesin lama sebesar Rp5.500.000. Sama seperti sebelumnya, biaya ini hanya akan keluar jika UMKM memutuskan untuk mempertahankan mesin lama sehingga dikategorikan sebagai relevant information. Dan yang terakhir, umur ekonomis mesin baru 5 tahun dan sisa masa manfaat mesin lama 3 tahun. Keduanya merupakan relevant information karena ketika ada keputusan untuk membeli mesin baru atau mempertahankan mesin lama, UMKM akan menghitung biaya tahunan depresiasi dari masing-masing mesin sebagai informasi untuk memenuhi keputusan perusahaan. Nah, jadi itu relevant informationnya. Lalu sunk cost-nya sendiri ada pada biaya sebesar 7.500.000 yang mana ini sudah dibeli untuk mesin lama. Kenapa dinyatakan sunk cost? Jadi biaya ini dikategorikan sebagai sunk cost karena sudah dikeluarkan dan tidak akan mempengaruhi keputusan yang ada saat ini. Biaya ini tidak akan berubah terlepas dari apakah UMKM memilih untuk mempertahankan mesin yang lama atau mengganti mesin yang baru. Oke, itu saja dari saya untuk project 3, 4, dan 5. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Lanjut ke project 6. Di balik project 6 ada pertanyaan, diantaranya adalah identifikasi langkah-langkah UMKM dalam menjaga kualitas. Nah, kami mengambil UMKM tukang bubur ayam. Nah, di sini menunjukkan komitmen untuk menjaga kualitas produk melalui penggunaan bahan baku segar, peralatan yang memadai, dan pelatihan karyawan. Langkah-langkah spesifikasinya meliputi penggunaan bahan baku berkualitas tinggi, pengadaan bahan seperti ayam segar, beras, dan bumbu premium. Untuk menjaga cita rasa, pemeliharaan kebersihan peralatan menggunakan peralatan seperti panci, centong besi, dan baskom yang dibersihkan secara rutin. Standar operasional yang konsisten. Pelatihan karyawan untuk memastikan proses pembuatan sesuai standar. Nah, pertanyaannya yang kedua, adakah pengalaman external value cost yang pernah dialami UMKM? Bagaimana cara UMKM tersebut mengatasinya? Nah, di sini kami telah melihat potensi kegagalan eksternal bisa terjadi jika produk tidak memenuhi harapan pelanggan. Untuk mengatasinya, UMKM bubur ayam dapat menjaga komunikasi baik dengan pelanggan. Kedua, menggunakan survei kepuasan pelanggan. Ketiga, evaluasi rutin terhadap proses produksi. Nah, pertanyaan ketiga ini, adakah biaya yang dikeluarkan dalam upaya menjaga kualitas produk dan layanan dalam prevention cost, appraisal cost, dan internal affairs cost? Nah, di sini kami meneliti bahwa prevention cost-nya bubur ayam, biaya yang ditujuin untuk mencegah masalah kualitas, pengadaan bahan berkualitas, contohnya ayam segar 5.700.000 per bulan dan bumbu jadi 600 per bulan. Pelatihan karyawan, gaji karyawan 1.200.000 per bulan, mencakup biaya untuk memastikan karyawan yang memahami standar kualitas. Kebersihan peralatan, minyak goreng 525 per bulan, dan sabun pembersih yang tidak disebutkan tetapi implisit dalam operasi. Yang kedua, appraisal cost, biaya untuk memeriksa dan memastikan
kualitas produk, pengujian bahan baku, pengecekan kesegaran bahan seperti ayam dan sayuran sebelum digunakan, monitoring produk juga, jadi mengecekkan rasa bubur secara rutin sebelum dijual. Nah, ketiga ini yang terakhir, internal value cost, biaya akibat produk gagal yang ditemukan sebelum sampai ke konsumen, bahan yang terbuang misalnya bahan seperti beras atau ayam yang tidak layak digunakan setelah pemeriksaan. Perbaikan rasa bumbu jika ada ketidaksesuaian rasa, diperlukan tambahan bumbu yang dapat meningkatkan biaya. Oke baik, cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.